Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Hotang Marsoid, yang selalu menawarkan tentang pencerahan, tentang kecerdasan, dan tentang pengembangan karakter. Baik, kali ini kita jumpa dengan yayasan. Topik yang saya bawakan adalah yayasan. Kita akan membicarakan, saya membicarakan sini apa, mengapa, dan bagaimana itu yayasan. Nah, saya lebih dulu menjelaskan pengertian yayasan. Baik, yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial. Yang kedua, sosial, kemudian keagamaan dan kemanusiaan. Nah, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Itu dia. Di Indonesia, yayasan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Itu undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Nah, jadi pengertian yayasan itu dengan jelasnya dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang bunyinya sebagai berikut. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, jadi tiga ini inti utama daripada yayasan, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dan ditambah tidak mempunyai anggota. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa sudah ada undang-undang yang baru, tetapi pengertian yayasan itu hanya ada diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi undang-undang yang baru ini kan undang perubahan. Jadi kalau tidak diubah di dalam undang-undang yang baru, maka undang-undang yang lama masih tetap dianggap berlaku, masih berlaku dia. Jadi itu dia. Kemudian kita lihat, yayasan itu adalah badan hukum. Itu tadi sudah dikatakan di dalam pasal 1 ayat 1 atau rumusan undang-undang, sudah disebut itu tadi. Secara juridis formal, yayasan adalah badan hukum. Nah, kemudian apa artinya badan hukum? Apa itu badan hukum? Nah, untuk mengetahui pengertian badan hukum ini, bisa kita telusuri ke belakang. Ke belakang. Yang awalnya, itu bisa kita lihat pada pengertian subjek hukum. Nah, subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban, dua-dua ini. Ada hak dan kewajiban. Yang terdiri atas satu, manusia dan badan hukum. Itu dia. Jadi, yayasan adalah subjek hukum. Subjek hukum. Kemudian, yayasan adalah badan hukum. Nah, dengan demikian, berarti yayasan itu mempunyai legal standing yang tersendiri. Yayasan mempunyai legal standing tersendiri. Jadi kalau dikatakan mempunyai legal standing tersendiri, maka yayasan itu berdiri sendiri. Ia terlepas daripada pendiri, terlepas. Nah, sebagai badan hukum dia begini. Katakanlah ada dulu 5 orang pendiri yayasan. Sepakat mendirikan yayasan. Nah, setelah berdiri yayasan itu, maka
yayasan itu menjadi badan hukum. Nah, manusia ini dan badan hukum ini adalah subjek hukum. Itu tadi, subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Itu dia. Jadi manusia yang ini pendiri adalah subjek hukum, badan hukum ini atau yayasan ini adalah juga bagian dari subjek hukum. Ya. Nah, maka dia mempunyai legal standing tersendiri. Dia mempunyai harta kekayaan tersendiri yang lepas dari harta kekayaan pendiri ini. Nah, ketika badan hukum atau yayasan itu sudah memiliki status badan hukum, maka lepaslah ya, ada keterpisahan harta yayasan dengan pendiri. Jadi kalau dikatakan, apakah yayasan ini dimiliki oleh pendiri? Oh, bukan. Tidak ya. Karena ini sudah badan hukum, mempunyai legal standing yang tersendiri dia. Nah, apakah status yayasan sebagai badan hukum merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah hukum di Indonesia? Atau apakah pengakuan yayasan sebagai badan hukum itu dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001? Nah, ini bisa dicocok dengan begini. Yayasan sudah merupakan badan hukum sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Pernyataan yayasan sebagai badan hukum sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 itu adalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni tahun 1973 ya. Nomor 124K garing SIP garing 1973 itu dia. Nah, sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dengan harta pendiri, maka kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini pendiri, ini yayasan. Nah, harta kekayaan pribadi ini terpisah dengan sini. Jadi walaupun ada uangnya dimasukkan dulu, maka atau dalam bentuk aset apapun, maka uang atau aset yang ia serahkan di sini itu bukan lagi milik daripada pendiri ya. Nah, begitu pula harta kekayaan yayasan terpisah dari harta kekayaan pribadi orang-orang yang menduduki posisi sebagai pembina, sebagai pengurus, dan sebagai pengawas. Ya, terpisah dia. Jadi dari keempat ini ya, harta kekayaan pendiri terpisah dengan harta kekayaan yayasan. Harta kekayaan pengurus terpisah dengan harta kekayaan yayasan. Harta kekayaan pengawas terpisah dari harta kekayaan yayasan. Harta kekayaan pribadi pembina terpisah dengan harta kekayaan yayasan. Itu dia. Nah, apakah pendiri yayasan adalah pemilik yayasan? Wah, ini sangat penting kita ketahui ya. Sangat penting kita ketahui. Kadang-kadang di masyarakat dikatakan, wah itu pemilik yayasan. Nah, itu pemilik yayasan. Atau saya menjadi pemilik yayasan. Nah, itu ada. Nah, atau lembaga ini memiliki pemilik yayasan. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka prinsip dasar yayasan adalah pengelolaan lembaga oleh organ yayasan, bukan persoalan kepemilikan, baik oleh pendiri maupun organ yayasan. Nah, karena kekayaan yayasan bukan lagi milik pendiri. Saya katakan sekali lagi, kekayaan yayasan bukan lagi milik pendiri maupun milik organ yayasan. Kalau begitu milik siapa?
kekayaan yayasan itu adalah milik lembaga yayasan sebagai badan hukum. Nah, itu perlu digarisbawahi. Supaya jangan ada kesimpang siuran ya, atau kekacauan hukum memahami tentang yayasan itu. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan ya, saya pemilik yayasan, kami pemilik yayasan, lembaga ini pemilik yayasan. Enggak boleh, itu enggak ada. Yayasan itu ya milik apa? Milik yayasan itu sebagai badan hukum. Itu dia. Nah, apakah yayasan mempunyai anggota? Nah, tadi juga sudah saya jelaskan itu ya. Di dalam pengertian yayasan pasal 1 ayat 1 katakan yayasan tidak mempunyai anggota. Nggak boleh ya. Nah, badan hukum yayasan yang terdiri atas 3 organ yaitu pembina, pengurus, dan pengawas ya. Itu mereka itu hanyalah organ ya. Mereka itu organ yang mengelola langsung dan tidak langsung terhadap yayasan ini. Nah, yayasan tidak mempunyai anggota. Yayasan itu berbeda dengan firma dan CP. Kalau firma dan CP itu ada sekutu-sekutu namanya, atau pemilik modal. Itulah sekutu. Itulah anggotanya. PT ada pemegang saham. Karena PT itu dibangun dari saham-saham, nah itulah anggotanya. Tetapi kalau yayasan tidak mempunyai anggota, ya, tidak mempunyai anggota dia. Nah, bagaimana dengan pendirian yayasan? Baik. Pendirian yayasan itu dilakukan dengan akta notaris, yaitu kewajiban, itu wajib itu. Ya. Dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian ini memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau boleh juga oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, boleh. Nah, permohonan pendirian yayasan itu dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman ya, atau apa namanya, kantor hukum ya, Kementerian Hukum dan HAM sekarang. Nah, atau itulah di mana yayasan itu nanti berada. Di mana yayasan itu berada. Nah, yayasan yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum akan diumumkan dalam Berita Negara Indonesia ya. Nah, kemudian organ yayasan. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari, saya katakan tadi, itu pembina, pengurus, dan pengawas ya. Nah, pengelolaan kekayaan, pelaksanaan kegiatan yayasan itu dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Ya. Nah, jadi pengurus wajib membuat laporan tahunan ya, yang disampaikan nanti kepada pembina. Ya. Jadi laporan ini disampaikan kepada pembina. Itu bagaimana keadaan keuangan dan bagaimana perkembangan kegiatan yayasan itu. Itulah yang harus dilaporkan oleh pengurus kepada pembina ya. Nah, pengawas. Nah, pengawas itu bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam hal menjalankan yayasan. Ya, jadi bukan bidang lain ya, hanya khusus untuk yayasan itu. Kemudian kita lihat dulu harta kekayaan yayasan. Nah, kekayaan yayasan dapat berbentuk uang maupun barang. Nah, barang itu boleh berasal dari sumbangan, dari wakaf, dari hibah, dari wasiat, atau perolehan lain kalau memang masih ada. Tetapi setiap perolehan harta kekayaan itu tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan di Indonesia, nggak boleh ya. Nah, katakanlah apabila saya mau menyerahkan uang untuk kepada yayasan yang ikut saya dirikan, maka uang yang saya peroleh secara tidak sah itu dianggap tidak boleh, atau saya lakukan itu dengan sebagai bentuk upaya pencucian uang, itu nggak boleh karena itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, demikian juga misalnya lahan-lahan yang bermasalah itu nggak boleh, ini namanya bermasalah, ya harus jelas dan harus clear dia ya, harus clear. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dianggap itu tidak boleh, ya nggak boleh. Nah, bagaimana dengan pendirinya? Siapakah yang boleh mendirikan yayasan? Nah, itu ya pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa, itulah dulu ya. Kemudian boleh dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan boleh juga dilakukan oleh warga negara asing. Ya, boleh juga dilakukan oleh warga negara asing. Nah, kalau warga negara Indonesia mendirikan yayasan, maka harus ada pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri dengan harta kekayaan yayasan itu ya. Nah, paling sedikit harta modal yayasan itu adalah 10 juta ya. Kalau modal asing, kalau warga negara asing paling sedikit itu 100 juta ya, 100 juta. Nah, pemisahan harta kekayaan yang disebut di atas ya harus disertai dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut. Nah, di sini dia harus. Jadi kalau pendiri itu menyerahkan uangnya untuk menjadi kekayaan harta yayasan, maka penyerahan itu sebagai harta kekayaan yayasan harus ada pernyataan, ya, pernyataan bahwa itu adalah harta kekayaan yayasan, bukan lagi harta daripada pemberi. Jadi terpisah dia, terpisah. Oleh karena itu, bukti pernyataan itu merupakan bagian dari dokumen keuangan yayasan. Ya. Bukti pernyataan dari pendiri yang menyatakan penyerahan uang itu atau pemisahan harta itu menjadi dokumen keuangan dari yayasan tersebut. Ya. Nah, itu tentang harta. Nah, sekarang bagaimana dengan penambahan cakrawala kita mengetahui yayasan itu di Indonesia? Itu bisa kita lihat dalam berbagai peraturan ya. Nah, jadi misalnya yang pertama ya, kalau ingin memperdalam pengetahuan tentang yayasan, boleh dibaca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Kemudian adalah PP RI ya Nomor 63 Tahun 2008 tentang tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan. Itu dia. Kemudian ada Impres Nomor 20 Tahun 1998 tentang penertiban sumber-sumber dana yayasan. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2004 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan. Itu ada. Nah, bagaimana dengan selanjutnya tentang gaji upah akan kita lihat ya. Nah, berbeda dengan organ PT atau CP ya. Organ PT itu ya, dengan organ yayasan itu berbeda. Organ yayasan tidak dapat menerima kekayaan yayasan baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Itu dia. Jadi pengurus yayasan itu, organ yayasan itu tidak boleh menerima apapun dari
harta kekayaan yayasan. Itu dia, itu maksudnya. Atau kadang-kadang boleh begini, untuk mengelabui maka digantilah, misalnya begini. Istilah-istilah gaji honorer diganti dengan istilah transportasi dan akomodasi. Itu pun tidak boleh. Ya. Nah, karena itu merupakan bentuk pemindahan harta kekayaan yayasan ke pribadi pengelola yayasan. Itu nggak boleh. Nah, katakanlah misalnya pengurus yayasan datang dari Jakarta untuk ke daerah, maka dia beli tiket itu dibiayai oleh yayasan. Itu nggak boleh, ya. Dengan dalih transportasi dan akomodasi untuk hotel nggak boleh. Nah, kenapa ya? Kenapa nggak boleh? Nah, itu kan tidak terlepas daripada filosofi daripada yayasan itu. Kalau kata yayasan itu kan berasal dari kata yasas, bahasa Sanskerta. Itu artinya populer, ya, mulia, ya, dan terhormat. Jadi orang-orang yang duduk dalam kepengurusan yayasan itu adalah orang-orang mulia dan terhormat. Karena itu mereka tidak boleh dan tidak diperkenankan menerima apapun dari yayasan. Nah, itu harus perlu diketahui, ya, harus perlu diketahui. Nah, apakah pengurus yayasan dapat atau bisa digaji? Nah, ini perlu kita hati-hati, ya. Pengurus yayasan mendapatkan pengecualian dari ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Yayasan tersebut. Nah, sehingga pengurus yayasan dapat menerima gaji atau boleh menerima keuntungan berupa gaji, upah, honor. Tetapi bukan pendiri yayasan dan bukan pengurus yang terafiliasi ke pendiri. Nah, katakan misalnya ada pengurus anak daripada pendiri atau ada pengurus yang menjadi pengurus ini adalah pendiri. Nah, itu tidak boleh dia mendapat upah di situ, mendapat gaji, karena dia sudah terafiliasi dengan pendiri, ya. Dan tidak boleh yang terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas. Jadi ansih pengurus, ya, ansih pengurus dia. Nah, di dalam pasal 5 disebut begini. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, kepada pengurus, dan kepada pengawas. Itu dia, pasal 5 ayat 1. Pasal 5 itu ayat 1 itu. Dengan tegas mengatakan, tidak boleh harta kekayaan yayasan ini dialihkan kepada pembina, pengurus, maupun yayasan. Tidak boleh itu. Nah, tetapi selalu saja ada pengecualian, kawan. Ya, ada pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Nah, pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 itu. Begini. Ada. Harus ditentukan. Saya katakan harus ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji atau upah atau honorarium dalam hal kepengurusan yayasan. Ya, harus ditentukan lebih dahulu. Boleh menerima. Itu dulu satu. Boleh menerima. Ya. Nah, tetapi mereka itu bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, dengan pembina, dengan pengawas. Dan perlu diketahui bahwa yang berhak memperoleh upah atau gaji adalah yang melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh waktu. Hanya itu. Ya. Jadi kadang-kadang ada begini. Ada pengurus yayasan. Ya, ada ketua harian, sekretaris harian, bendahara harian. Nah, mereka ini kan secara langsung dan penuh waktu mengelola yayasan. Nah, mereka ini boleh. Mereka. Tetapi harus disebut sebelumnya di dalam anggaran dasar yayasan itu. Nah, penentuan mengenai gaji, upah, dan honorarium itu harus ditetapkan oleh pembina. Dan pembina juga harus melihat kemampuan kekayaan yayasan. Ya, dalam ini.
Nah, jadi yang boleh menerima upah adalah yang melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Itu harus diingat. Ini berarti adalah pengurus yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan yang wajib hadir setiap hari atau sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam anggaran dasar. Nah, saya katakan tadi itu adalah ketua harian, sekretaris harian, dan bendahara harian. Ya. Jadi tidak cukup hanya disebut begini, pengurus berhak mendapat honorarium. Nggak boleh. Tapi harus dirinci lagi. Yang berhak mendapat itu adalah ketua harian, sekretaris harian, dan bendahara harian. Jadi harus disebut boleh dan dirinci dan disebutkan siapa yang boleh. Nah, terkadang kita lihat begini. Dalam satu kepengurusan yayasan selain daripada ketua harian, sekretaris harian, dan bendahara harian, maka mereka juga mempunyai wakil. Padahal wakil ini, nah siapakah yang hadir secara penuh? Ya harus itu. Nah, di samping itu ada lagi komisi. Ya, ada anggota komisi, ketua komisi, ketuanya komisi. Nah, ini sebenarnya nggak boleh memperoleh upah atau honorarium dari harta kekayaan. Karena mereka ini bukan bekerja secara penuh. Mereka ini hanya bekerja sewaktu-waktu. Ya. Nah, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai gaji, upah, honorarium itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Baik. Nah, sampai di sini dulu saya memberikan pencerahan, pemahaman tentang yayasan. Salam kecerdasan.